Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih mendapatkan hidayah dan taufiknya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala walaupun masih berkurang, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala walaupun toh sebagian masih kita lakukan karena kita tidak tahu. Semoga kita senantiasa oleh Allah mendapatkan hidayahnya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita dimudahkan untuk beribadah dan juga diberkahi oleh Allah Ta'ala ilmu, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan penuh keikhlasan kita hanya mencari ridha Allah. Pembahasan kita pada malam ini, kalau kitab aslinya halaman 183, halaman 183 yang ada di tempat saya, dan pembahasan nomor 66, yaitu pembahasan khalaqallahul khalqa li tauhidihi wa ibadatihi wahdah. Allah menciptakan kita, al-khalqa itu maknanya makhluk manusia. Allah menciptakan kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kita kepada Allah itu bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Justru Allah memerintah kita untuk kebaikan yang diperintah. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Inilah kenikmatan kita beribadah. Beribadah pahala untuk kita tidak bisa keluarga kita minta, atau hutang pahala kita tidak bisa. Tapi urusan dunia, ketika kita mendapatkan kekayaan, maka banyak orang yang minta. Nah, tetapi minta pahala tidak bisa, karena ketetapan Allah, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Selanjutnya, wa kasful ghita'i min hadhil mas'alah, untuk menyingkap penutupan dalam masalah ini. Ghita' itu namanya tutup. Jadi bagaimana kita supaya terbuka, tidak tertutup otak kita atau hati kita, ayyuqala, agar kita hendaknya mengatakan pertama, innallaha azza wa jalla arsala rasulahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus utusannya. Dan alhamdulillah utusan Allah untuk kita ini bukan dari malaikat. Kalau dari malaikat kita akan membantai, itu kan malaikat. Tapi Allah mengutus utusan untuk kita dari jenis manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau beliau bisa mengerjakan, otomatis umatnya yang punya kemauan yang keras dan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala akan bisa mengerjakan. Ini yang kita harus syukuri. Jadi Allah Ta'ala mengutus seorang utusan dari jenis manusia untuk manusia. Sedangkan jin bukan utusan tapi nadhir, pemberi peringatan.
Bahkan utusannya kembali kepada utusan yang itu dari manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum mungkin mengira di masjid ini bukan hanya ada kita, tetapi ada juga jin-jin yang beriman dengan dasar ayat wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok dari jin yastami'una al-Qur'an, mereka juga mendengarkan Quran. Nah, ini perlunya kita memahami. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah, utusan yang Allah utus untuk manusia dari jenis manusia. Dan kita mengikuti utusan Allah paling mudah, karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, laksanakan perintah Allah ketika kamu mampu. Kalau kita tidak mampu, kita dimaafkan oleh Allah. Selanjutnya, wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitabnya. Kitab Allah banyak sekali, di antara kitab yang paling kekal, yang gampang dihafal, gampang difahami adalah kitab Al-Quran. Dan Allah berjanji menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan adzikra, itu Al-Quran, kami yang menjaganya. Jadi kitab-kitab yang dahulu, kitabnya orang Yahudi, Nasrani sudah musnah semuanya, berubah. Tetapi Allah Ta'ala memilihkan hambanya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, kitabnya utuh, bisa dihafal dan juga difahami maknanya. Dan Allah Ta'ala menjaga Quran ini, bahkan juga menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis ini penjelas dari Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran kepada manusia agar litubayyina, agar engkau wahai Nabi memberi penjelasan kepada mereka. Inilah nikmatnya orang Islam kalau dia mau beribadah kepada Allah Ta'ala, kembali kepada prinsip Al-Quran dan juga yaitu kitab dan juga hadisnya beliau. Wa khalaqas samawati, dan Allah menciptakan langit ini 7, sab'a samawatin tibaqa, wal arda, dan juga Allah menciptakan bumi berlapis 7. Ini pun kebutuhannya untuk manusia. Sedangkan kalau kita tidak ada bumi, di mana kita tinggal? Dan Allah menjadikan bumi ini tunduk, kita injak tidak marah. Dan Allah menjadikan atap kita itu langit. Langit itu berlapis 7. Langit yang kita lihat itu paling bawah. Dan itu ada faedah, dengan langit kita bisa mengetahui waktu, kita bisa mengetahui arah, dan juga kita mendapatkan hujan. Liyu'rafa, supaya orang itu tahu, supaya kita ini tahu. Wa yu'bada, dan supaya diibadai, supaya orang itu beribadah kepada Allah. Wa yuwahhada, dan supaya bertauhid kepada Allah Ta'ala saja. Karena yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tidaklah berserikat makhluk ini ketika Allah Ta'ala berbuat sesuatu. Bahkan Allah membuat nyamuk, tidak ada manusia yang bisa membuat nyamuk. Membuat kutu, tidak ada manusia yang bisa membuat kutu. Itu maknanya qul huwallahu ahad. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah kaum muslimin wal muslimat? Siapa makhluk yang pandai di permukaan dunia melebihi kekuasaan Allah? Tidak ada. Bayangkan ketika kita diperlakukan perbuatan baik oleh tetangga, kita merasa berbuat budi, hutang budi. Bagaimana Allah Ta'ala berbuat baik pada kita yang tidak pernah putus nikmatnya. Dan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak mungkin akan menghitungnya. Karena apa? Karena banyaknya. Nah, ini yang harus kita beribadah. Dan kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala apa-apa kecuali ibadah. Keuntungan ibadah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Apa katanya Allah Ta'ala setelah itu? Ma uridu minhum mirrizkin wa ma uridu ayyut'imun. Allah menciptakan kamu wahai manusia, bukanlah Allah Ta'ala minta rezeki kepada kamu, bukanlah Allah Ta'ala minta makan kepadamu. Jadi semata-mata Allah memerintah pada kita kebaikannya untuk kita sendiri. Ini harus kita fahami. Wa yuwahhada, dan supaya Allah Ta'ala diisahkan, supaya manusia hanya beribadah kepada Allah, beristighosah kepada Allah, memohon kepada Allah. Ketika sakit memohon kesembuhan kepada Allah, karena hanya Allah Ta'ala yang mencukupi kebutuhan manusia. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar ada semuanya agama ini untuk Allah. Maknanya kita hanya beribadah kepada Allah, karena ad-din bimana al-ibadah. Wa yakuna ad-dinu lillahi kulli, hendaknya agama ini kita laksanakan dan itu kebutuhan kita. Wa ta'atu kulluha lahu, dan taat ini semuanya hendaknya karena Allah. Ya, adapun Allah berfirman wa atiiur rasula, karena taat kita kepada Rasul berarti taat kita kepada Allah. Dalam satu ayat, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Karena namanya Rasul, utusan, tidaklah menyampaikan kecuali sesuai dengan yang mursil, yang mengutus. Tidak menambah, tidak mengurangi. Inilah kenikmatannya kalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watu lahu, dan kita wajib mendakwakan tauhid ini. Bagaimana kita mengajak manusia? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, berdoalah kamu kepada Allah dengan merendahkan diri dan merasa takut. Kalau berdakwah, wa man ahsanu mimman da'a ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ini harus kita pahami. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Nah, inilah kalau kita beribadah kepada Allah, merasa mencintai Allah, merasa nikmatnya, dan kita merasa ditolong oleh Allah Ta'ala, ini kenikmatan yang abadi, mengalahkan kenikmatan makan, mengalahkan kenikmatan dunia. Berapa banyak orang mendapatkan kenikmatan dunia, tetapi Allah Ta'ala tidak menjadikan nikmatnya dunia itu ketenangan hati. Lihat Fir'aun, apa yang mereka miliki tapi mereka goncang pikirannya. Tapi Allah menjadikan nikmat kita dengan ibadah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, ibadah kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Walaupun toh kita kekurangan urusan duniawi, tetapi kenikmatan ibadah mengalahkan kenikmatan duniawi. Selanjutnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana liya'buduni? Wa ma, dan tidaklah, katanya Allah Ta'ala, khalaqtu, saya menciptakan. Makna khalaqa itu menjadikan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Itu khalaqa. Makanya khalaqa ini hanya untuk Allah. Tidak boleh kita khalaqtu, tidak boleh. Tapi kalau kita sonaktu, membuat sesuatu, contoh sebelumnya ada. Dibuatnya ini kan ada contoh sebelumnya dari batu dan juga yang lain dilembutkan. Tapi kalau khalaqa min khairi misalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali mereka beribadah kepadaku. Makna ya'buduni yuwahhiduni, agar mereka itu bertauhid kepadaku. Dan kita bertauhid kepada Allah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh sama kita. Sedangkan kita kalau beramal, amal itu hasilnya untuk kita sendiri.
Bukankah Allah berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsi." Orang beramal saleh untuk dirinya. Jadi kita ini sholat, tidak mungkin ada orang mencuri pahala kita. Kita siam, tidak ada orang mengambil pahala kita. Berbeda urusan dunia. Bisa dipinjam, bisa dicuri, bisa dipinjam tidak dikembalikan. Tapi siapa yang pinjam pahala tidak ada. Ini kenikmatan kita beribadah kepada Allah tidak akan rugi. Karena semua amal untuk dirinya. Man 'amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'aliha. Barang siapa yang berbuat dosa ya dia akan dihukum. Orang beramal soleh 1 digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Inilah kebaikan. 1 kita mengucapkan alhamdulillah digandakan kali 10. Sekali kita sholat 10, berarti 5 kali kita sholat seperti umat dahulu, umatnya Nabi Musa alaihi sholat 50 kali. 5 kali kita sholat pahalanya 50. Karena 1 kebaikan digandakan 10. Dengan dasar ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan digandakan 10. Subhanallah. Bagaimana kita tidak berbuat baik? Bayangkan kalau kita dagang. Sekali yaitu dagang 1000 dapat laba 10.000, senang kita. Tapi kalau kita mendapatkan barang yang banyak tidak bisa menikmati semua. Lihat tadi kita berbuka dikasih banyak yang dimakan separuh atau habis, tapi kita tidak mungkin akan tambah lagi. Tapi kalau amal ibadah, man 'amila salihan fali nafsi, orang beramal ibadah untuk dirinya, tidak ada orang mencuri pahala, tidak ada orang pinjam pahala. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang perlu kita tingkatkan amal ibadah. Bertambah kuat kita merasakan nikmatnya beribadah, bertambah kita terharu dan tertarik dengan ibadah. Selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr 85, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Wa ma, dan tidaklah. Ma itu kalau setelahnya itu ada ilah mempunyai makna nafi, tidak. Wa ma khalaqnas samawati, dan tidaklah kami yaitu Allah yang menciptakan langit-langit 7 langit. Allah Ta'ala sendiri yang membuat. Wal arda, dan tidaklah Allah menciptakan bumi yang berlapis 7, kita berada di atasnya. Wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi banyak sekali makhluk-makhluk yang kita saksikan. Bintang, ya awan, mendung, hujan yang lainnya. Illa bil haqqi, melainkan bermaksud untuk kebenaran, bukan untuk sia-sia. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Illa bil haqqi, kecuali untuk kebenaran, ada manfaatnya. Makanya setiap yang Allah ciptakan untuk kita bermanfaat. Inilah menunjukkan bahwasanya yang wujudnya langit dan bumi, wujudnya segala sesuatu, Allah yang mewujud, yang mewujudkan. Sedangkan kita itu mewujud yang diwujudkan. Nah, selanjutnya dari surat At-Talaq ayat nomor 12. Wa qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Ya. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. At-Talaq ayat nomor 12. Allahu Allah alladzi, yang khalaqa, menciptakan. Dari mana khalaqa? Menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan apa? Sab'a samawatin, 7 langit. Yang kita lihat ini paling bawah. Yang atas lagi kita tidak tahu. Sedangkan beliau pernah diajak oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, ke
ketika Isra Mi'raj. Dan masing-masing langit ini ada penghuni-penghuni. Antara langit dengan langit 500.000 tahun, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Bayangkan itu. Begitu kebesaran kekuasaan Allah. Semua Allah Ta'ala yang mengatur. Tidak ada makhluk yang tidak diatur. Wa minal ardi, dan juga Allah Ta'ala menciptakan bumi, tempat tinggal kita. Langit sebagai atap kita, bumi sebagai landasan kita, tempat tinggal kita. Dan bumi Allah Ta'ala menjadikan bumi ini tunduk kepada kita. Bayangkan kalau kita menginjak api, mati kita. Bumi kita injak, kita cangkul, kita tanami. Karena Allah Ta'ala telah menundukkannya, bumi untuk manusia. Dan manusia yang merawat, yang mengelola bumi ini, tentunya dengan kekuasaan Allah. Mislahunna, semisal makna bumi ini berlapis 7, kita berada di atasnya. Langit berlapis 7, kita berada di paling bawah. Yatanazzalul amru, turunlah perintah-perintah Allah Ta'ala, ya, menunjukkan Allah di atas. Yatanazzalul amru, bukan di bawah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atasnya ars, bukan nempel di atasnya. Yatanazzalu amru bainahunna, maka turunlah perintah-perintah Allah antara langit dan bumi ini. Lita'lamu, supaya kamu tahu hai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Jadi qadirun termasuk nama Allah. Tidak boleh manusia diberi nama Qadir. Abdul Qadir boleh. Annallahu ala kulli syai'in qadir. Bayangkan menjadikan kita ini beda satu sama lain, sehingga orang bisa membedakan ibunya, membedakan neneknya, membedakan suaminya, membedakan istrinya, membedakan saudarinya. Subhanallah, berapa jumlahnya manusia. Itu semuanya hanya Allah. Ya, huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yakhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum summa litakunu syuyukha. Jadi proses kejadian manusia dari air mani, kemudian dari segumpal darah, segumpal daging berbentuk manusia, kemudian keluar seperti kita semuanya. Dan itu hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada satu makhluk yang bisa meniru pekerjaannya Allah. Bagaimana kita tidak beribadah hanya kepada Allah? Nah, wa anna Allah, dan sungguhnya Allah qad akhata, telah meliputi. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang mengawasi dan bahkan yang menanggung rezekinya, menanggung kesehatannya, menanggung kebutuhannya. Wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meliputi ilmunya segala sesuatu ini. Akhat itu muhit, lain dengan melihat. Melihat itu hanya dekat. Kita melihat di depan tidak bisa melihat belakang. Melihat ke kanan tidak bisa melihat ke kiri. Tapi kalau akhat atau muhitun, meliputi segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan ini semuanya termasuk kebesaran kekuasaan Allah yang kita saksikan sendiri dan kita fahami akal kita, dan kita tidak protes dengan ayat ini karena memang cocok dengan akal kita. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Maidah al-ayat as-sabi'ah wa tis'un 97. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wasyahral harama wal hadiya wal qalaida dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Ja'alallahu, maka Allah menjadikannya al-Ka'bah, Ka'bah. Ka'bah itu dari batu yang mana telah disusunnya, dibuatnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Al-Baitul Haram merupakan rumah yang mulia. Qiyaman sebagai tegaknya manusia, beribadahnya manusia menghadap Ka'bah. Tapi kita bukan beribadah kepada Ka'bah. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu mengelilingi Ka'bah, wahai batu, seandainya Allah Ta'ala tidak menyuruh kami ini mengelilingi kamu, saya tidak akan mengelilingi. Kamu itu batu, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Tetapi karena Allah Ta'ala memerintah wal yattawafu bil baitil atiq, kelilingan tawaf yaitu di Baitullah al-Atiq ini. Jadi kita mengelilingi Ka'bah itu karena itu perintah Allah. Tapi kita tidak boleh mengelilingi rumah dalam rangka ibadah. Ya, tidak boleh kita mengelilingi mobil kita dalam rangka ibadah. Karena Allah wal yattawafu bil baiti, bukan di rumah kita, bil baitil atiq, yaitu adalah Ka'bah. Jadi kalau kita sedang tawaf itu kita mengingat kepada Allah. Ya, bukan mengingat pada Ka'bah. Itu Ka'bah ini adalah kiblatnya kaum muslimin. Makanya kalau kita di Mekah, ini Ka'bah, ada salam di sini, di sini. Imamnya di sebelah sini, sebelah Hajar Aswad. Yaitu sebelah kirinya Hajar Aswad. Dan kadang-kala juga kalau ramai di atas, yang penting menghadap ke kiblat. Ini harus kita pahami kebesaran kekuasaan Allah. Qiyamal linnasi, untuk berdirinya manusia atau untuk ibadahnya manusia. Karena kita kalau umrah ya tawaf wajib mengelilingi 7 kali. Wasyarul harama, dan juga pada bulan-bulan yang mulia. Wal hadiya, dan juga yaitu menyembelih binatang-binatang ternak. Wal qalaida, dan juga yaitu qalaid, yang berarti yaitu binatang pula yang diikatnya. Dalika, apa katanya Allah Ta'ala, lita'lamu, supaya kamu mengerti manusia, annallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tahu, ma fis samawati, ma itu menunjukkan umum. Allah mengetahui semua yang ada di langit, di atasnya, di bawah, di tengahnya. Wa ma fil ardi, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Tapi kalau kita mengetahui itu sedikit, belum tentu antum di Banga ini tahu semuanya Banga. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu itu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Ini menunjukkan kita harus tawadhu, tidak boleh sombong. Wa annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui semua sesuatu, semua segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini artinya menunjukkan walaupun kita sendirian di kamar ya, tidak ada orang tahu, kita harus merasa muraqabatullah. Karena Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu Allah Ta'ala selalu mengintai dirimu. Inilah faedahnya tauhid. Di jalan bersama orang, sendirian, dengan siapapun, kita merasa muraqabatullah. Makanya para nabi itu, para utusan Allah, manusia paling baik, karena merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah Ta'ala tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk, tidak tidur, berbeda dengan kita. Kalau kita tidak bisa tidur, sakit kita. Tapi Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum, mana selalu yaitu mengasihi kita, dan Allah mengutus malaikat untuk mencatat amal kita, baik kedipan mata kita, niat dalam hati kita, amal yang lain selalu dalam catatan. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal timbangan yang baik, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Di dunia dijamin ketenangan, walaupun banyak orang tidak senang. Di akhirat mendapatkan pahala, dimasukkan di dalam surganya. Baik, kita lanjutkan. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Ta'ala mengkhabarkannya,
annal qasda bil khalqi, bahwa maksud Allah Ta'ala menjadikan manusia ini, wal amri, dan memerintahkannya, ayu rafa, supaya dikenal oleh hambanya bahwa Allah Ta'ala bi asma'i, punya nama. Allah Ta'ala namanya banyak, tidak bisa kita hitung. Wasifati, dan Allah Ta'ala memiliki sifat. Bukankah Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kamu dengan menyebut namanya atau menyebut sifatnya. Ya Ar-Rahman farhamni, ya Ar-Razzaq farzuqni, ya Al-Wahhab fahabli min ladunka rahmah, wahai zat pemberi, karunia aku ini dari sisimu rahmatmu. Jadi kita dianjurkan berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut makhluk. Karena makhluk itu butuh kepada Allah. Dan tidak menyebut Rasulullah, ya Rasulullah aku ingin ini, tidak. Karena beliau juga memohon pada Allah. Bahkan beliau memberi contoh kepada kita cara berdoa kepada Allah, cara salat kita pada Allah, menunjukkan beliau butuh kepada Allah, bukan butuh kepada dirinya sendiri. Wa yu'bada, dan hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah. Yu'bada maknanya yang wajib diibadahi. Yu'bada maknanya tunduk. Al-abdu yani al-ibad maknanya al-khudu' wa tadhallul. Tunduk, merendahkan diri, mau diperintah mau dilarang. Karena kalau kita melaksanakan perintah Allah itu untuk kebutuhan kita, ya, bukan untuk kebutuhan Allah. Allah Ta'ala tidak butuh kita. Wala yusraku bi, jangan disamakan, jangan disekutukan. Karena tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ya. Gimana mananya? Jangan kita minta pada orang mati. Meminta pada orang mati berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan orang mati. Karena yang diminta itu hanya Allah. Orang mati itu walaupun dipanggil dia akan bisa bangun sedia. Ketika kita minta bantuan pada orang hidup belum tentu dibantu, bagaimana memanggil orang yang mati? Makanya kita tidak menjumpai anak kecil umur 5 tahun yang menangis duitnya tidak ada, bapaknya meninggal dunia, tidak pergi ke kuburan bapaknya, tapi meminta pada ibunya masih hidup. Dan itu fitrah. Jangan sampai kita kalah dengan anak kecil. Anak kecil ketika tahu ayahnya meninggal dunia, dia tahu umur 9 tahun. Yang diminta ibunya karena dia masih hidup. Tidak manggil-manggil ayahnya, tidak. Nah, dan itu kita saksikan sendiri. Maka salahlah orang yang sudah lanjut usia, sakit, memanggil orang mati. Ya, kurang rezeki, meminta pada orang mati, ini salah. Yang kita minta Allah karena Allah Ta'ala huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Beliau Allah Ta'ala adalah pemberi rezeki, maha kuat. Dan berapa yang kita minta? Udara dari Allah, minum dari Allah, makan dari Allah, kesehatan dari Allah. Karena Allah Ta'ala yang menanggung semua kebutuhan hambanya. Bahkan Allah senang kalau dimintai. Ya. Allah senang sekali kalau hambanya selalu minta kepada Allah. Berarti hambanya tahu bahwa dia itu miskin yang kaya Allah. Nah, tetapi kalau kita minta kepada orang tua berkali-kali menjadi marah dia. Buktikan. Karena orang tua sendiri butuh dengan yang ia miliki. Kemarin sudah minta, sekarang minta lagi. Padahal orang tua mengatakan, nanti kalau nak butuh apa-apa kamu minta orang tua ya. Itu janji orang tua. Tapi ketika minta 5 kali 6 kali dimarahi. Iya, nah itu manusia selalu begitu. Makanya kita jangan berlebihan janji kepada anak. Ya, khawatir kita menyelesaikan janji. Tapi kalau kita mohon kepada Allah terus senang Allah. Berarti hambaku tahu kalau kalau Allah itu yang maha kuasa, yang maha kaya. Dan Allah Ta'ala malah senang kalau sering hambanya minta kepada Allah, menunjukkan Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Selanjutnya, Naam wa ayyakuman nasu bil qisti, hendaknya manusia itu berbuat adil. Karena Allah Ta'ala berbuat adil. Kita tidak boleh berbuat zalim. Karena kalau kita dizalimi tidak mau, jangan menzalimi orang.
Kalau kita diperlakukan adil, senang, perlakukan orang dengan adil. Karena Allah Ta'ala memberi sifat manusia hampir sama, mempunyai tabiat yang hampir sama. Kalau berselisih itu karena hawa nafsunya yang menang. Makanya kita ini jangan beribadah kepada hawa nafsu, tetapi beribadahlah kepada Allah. Wa huwal adlul ladzi qamat bis samawati wal ardh. Dan dia yang maha adil, dengan keadilan Allah Ta'ala yang tegaklah langit-langit dan bumi ini. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, itu ayatnya. I'dilu, berbuatlah adil, itu yang paling dekatnya orang untuk bertakwa kepada Allah. Berbuat adil kepada anak, berbuat adil kepada istrinya, berbuat adil pula kepada tetangganya atau yang lainnya. Namun berbuat adilnya anak tidak sama. Adilnya kita ngasih baju anak kita umur 20 tahun tidak sama ukurannya dengan anak kita yang umur 3 tahun. Tentunya 20 tahun butuh bajunya. Adilnya anak kita yang sudah kita pondokkan lain dengan anak yang belum dipondokkan. Maka adil itu maknanya wad'u syai' ala maudhi'i, meletakkan suatu pada tempatnya. Ini layaknya orang ini, dia karena besar makanya banyak, kecil makanya sedikit. Nah, adzan dulu apa dilanjutkan? Bagus, nah, kita lanjutkan nanti. Tafadhal.
Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid nomor 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Laqad sungguh Allah yang berfirman, arsalna kami mengutus. Siapa yang diutus itu? Rusulana, utusan-utusan kami. Utusan ada dua. Utusan yang di langit yaitu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Utusan di permukaan bumi yaitu utusan Allah untuk mendakwai manusia. Bil bayyinati, dengan membawa keterangan. Jadi para utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala dibekali Allah Ta'ala al-bayyinat. Al-bayyinat juga bisa mempunyai makna Al-Quran, karena Al-Quran bayan. Wa anzalna, dan kami turunkan ma'ahum, bersama para utusan Allah Ta'ala ini al-kitab, kitab. Wal mizan, makna al-mizan dalam tafsir di sini al-adlu. Al-adlu disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu halaman 774. Wa huwa al-adlu kama qala Mujahid wa Qatadah, sebagaimana dijelaskan oleh tabi'in Mujahid dan Qatadah. Jadi Allah menjelaskan wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama para utusan ini kitab, wal mizana, dan adil, keadilan. Liyaquman nasu bil qisti, agar utusan Allah Ta'ala mengadili manusia dengan yang seadil-adilnya. Dan kenapa Allah Ta'ala memerintah kepada utusan agar berbuat adil? Karena adil ini disenangi oleh fitrah manusia. Bayangkan kalau kita membagi sesuatu kepada anak kita tidak adil, sakit hati kita. Oh, tidak adil itu. Saya dikasih duit, dia tidak dikasih duit. Dia dikasih uang, saya tidak kasih uang. Nah, jadi makanya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat adil. I'tilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena itu yang paling dekatnya orang itu mau bertakwa kepada Allah. Ya, jadi Allah menyuruh kita berbuat adil karena kita senang apabila diperlakukan adil. Ketika kita senang diperlakukan adil, perlakuan adil manusia tersebut. Ya. Tidak boleh kita zalim, kebalikan daripada adil adzulmu. Zulm itu maknanya wad'u syai' ala ghairi maudhihi, meletakkan suatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Wal adlu yaitu wad'u syai' fi maudhihi, meletakkan suatu yang pada tempatnya. Nah, kita lanjutkan. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Ta'ala mengkhabarkan annahu arsala rusulahu, bahwasanya Allah mengutus para utusannya. Satu, wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitabnya. Ini perkataan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia itu bisa menegakkan keadilan. Tidak mungkin kita akan berbuat adil kalau tidak membaca Al-Quran, tidak berpegang pada sunnah. Makanya semua para anbiya adil, karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Dan orang berbuat adil itu menenangkan jiwa. Ya, karena orang berlakukan adil senang dia. Tetapi orang berbuat zalim menyedihkan hatinya. Kezaliman mereka lakukan sedikit, tapi was-wasnya banyak sekali. Oleh karena itu tidak ada para nabi yang takut, karena mereka berbuat adil. Wa min a'zamil qisti, dan paling puncaknya al-qisti at-tauhid, paling punya adil tauhid. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Kenapa kita bertauhid kepada Allah? Karena Allah satu yang menjadikan semua makhluknya, yang menanggung semua rezekinya. Nah ini, jadi puncaknya keadilan beribadah kita kepada Allah, karena meletakkan suatu pada tempatnya. Kita beribadah kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita,
Allah yang menanggung rezeki kita, Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran kekuasaan Allah. Jadi yang jadi adil itu adalah tauhid. Kita beribadah pada Allah berarti kita berbuat adil kepada Allah. Wa huwa ra'sul adli, tauhid itu adalah puncaknya keadilan. Wa qawamuhu, dan penegak keadilan. Makanya tidak ada orang berbuat adil kecuali orang yang bertauhid, kuat tauhidnya, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Oleh karena tidak mungkin orang kafir akan berbuat adil walaupun mereka menunjukkan secara zahir, karena adil dilakukan orang-orang ahli tauhid. Wa inna syirka dzulmun, perbuatan syirik, berbuat zalim, menganiaya pada dirinya sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan orang yang mati, Allah Ta'ala disamakan dengan azimat, Allah Ta'ala disamakan dengan yaitu raja-raja. Padahal kita disamakan dengan kambing, tidak mau. Disamakan dengan batu, tidak mau. Disamakan dengan orang yang gila, tidak mau, karena kita sehat. Lalu Allah Ta'ala disamakan dengan batu. Mereka mengeramatkan batu tersebut. Makanya Allah Ta'ala menghukum mereka karena mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, yang tidak boleh disamakan. Dia samakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Ta'ala, ini kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman di dunia yang paling besar kecuali kezaliman dia berbuat syirik kepada Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Fasyirku a'dhamu dzulmi, syirik puncaknya kezaliman. Wat tauhidu a'dalu tauhid aw a'dalu adli, tauhid paling adilnya seorang. Nah ya, jadi syirik lawannya tauhid. Ketika syirik adalah puncaknya kezaliman, karena Allah berfirman inna syirka ladzulmun adzim, berarti tauhid a'dalul adli, paling jujurnya orang. Karena kita ketika memohon kepada Allah, ketika kita sakit ya manggil Allah, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ketika tidak ada hujan, Allahumma aghithna, ya Allah berilah hujan. Yang dipanggilnya Allah. Kita tidak memanggil orang tua kita, karena orang tua kita kalau sudah tua butuh perawatan dari anaknya. Fama kana asadda munafatan lihadzal maqsudi, maka apabila dia sangat meniadakan maksud tauhid ini, fahuwa akbarul kabair, menunjukkan paling besarnya dosa. Puncaknya dosa apa? Syirik. Puncaknya keadilan tauhid. Nah, waktunya sholat kita sholat, waktunya siam kita siam, waktunya kita mencari rezeki. Itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya dan Allah Ta'ala senang. Watafawutuha, dan luputnya tauhid ini fi darajatia, di dalam derajat-derajatnya, bi khasfi munafatiha lahu, disesuaikan dengan kesyirikan yang ada padanya. Manusia akan luput daripada tauhid apabila syiriknya itu besar. Nah, luput dari berbuat adil apabila kezalimannya lebih besar. Makanya kita harus meniadakan perkara-perkara yang memadaratkan diri kita. Jangan menzalimi orang ketika kita tidak mau dizalimi. Jangan mencaci orang ketika kita tidak mau dicaci. Jangan mengurangi timbangan ketika kita tidak mau kalau membeli dikurangi timbangan. Ternyata manusia ini kalau kita tinjau larangan Allah cocok, tidak ada larangan Allah Ta'ala yang berseberangan dengan pikiran kita. Nah, wa ma kana asadda muwafaqatan li hadzal maqsudi, maka apabila sangat cocoknya maksud ini, tauhid ini, fahuwa aujabul wajibi, maka termasuk paling wajibnya kewajiban adalah tauhid, dan paling bahayanya dosa adalah syirik.
Karena itu kita dilarang berbuat syirik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, lebur semuanya amalmu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosamu kalau kamu menyekutukan Allah. Bahkan semua amalmu yang baik jika ditambah dengan syirik, maka lebur semua yang baik. Karena Allah Ta'ala tidak butuh amal baik kita. Justru amal baik kita ini kebutuhan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena itu kita hendaknya beribadah menjauhi kesyirikan supaya tauhid kita diterima. Nah, wa afradut ta'ati, dan paling wajibnya ketaatan. Apa itu? Tauhid. Selanjutnya, fata'ammal hadzal asla haqqa ta'ammul. Perhatikanlah tauhid ini dengan betul-betul kamu perhatikan. Al asla min tauhid, karena asluddin. Wa tabir bihi tafasilahu, ya. Dan perhatikanlah rincian-rincian tauhid ini. Karena ada tauhid rububiyah, kewajiban kita yaitu meyakini kekuasaan Allah. Tauhid asma was sifat, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna, nama sempurna. Tauhid al-ubudiyah, berarti kita wajib beribadah kepada Allah. Ta'rifu bihi hikmata ahkamil hakimin, kamu akan tahu hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan hamba. Nah, inilah pentingnya kita ilmu kaum muslimin. Wa alamil alimin, dan paling tahunya terhadap alam siapa itu? Allah. Ahkamil hakim yaitu Allah. A'lamil alamin yaitu Allah. Yang paling tahu tentang makhluknya Allah. Yang paling bijaksana menghukumi hambanya Allah. Karena Allah Ta'ala tidak berbuat zalim. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Itu hadits qudsi. Saya ini mengharamkan dirimu berbuat zalim, maka janganlah kamu berbuat zalim. Jadi Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Kenapa Allah menyiksa? Allah menyiksa itu menunjukkan adilnya. Makanya orang mukmin tidak disiksa oleh Allah, bahkan dosanya ketika banyak berbuat baiknya diampuni dosanya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Selanjutnya, fima faradahu ala ibadihi, yang mana Allah Ta'ala mewajibkan kepada hambanya amal soleh. Dan amal soleh yang Allah wajibkan kepada kita ini diukur dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum, itu dalilnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah mendaki kamu masuk Islam itu supaya mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mendaki kamu itu kesulitan. Subhanallah. Tidak ada peraturan yang semisal mudahnya peraturan Allah. Kita ini kalau salah tidak sengaja diampuni, lupa tidak sengaja diampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau hukum kami kalau saya ini lupa atau keliru. Allah menjawab, qad fa'altu, ya aku lakukan. Tapi kalau kita ini berhubungan dengan manusia, lupa dimarahi, salah dimarahi, bahkan dicaci. Padahal yang mencaci belum tentu dia benar. Inilah nikmatnya kita berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tafawutna fima faradu ala ibadihi wa harramahu alaihim. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengharamkan kita berbuat jahat, melainkan karena kembali kejahatan itu kepada orang berbuat jahat. Ya, kita tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh mencuri, karena orang mencuri akan dihukum yang kena masalah pencurinya. Tidak boleh berbuat zina, karena kita keluarga kita di zina tidak mau. Tidak boleh mengurangi timbangan, kalau kita membeli sesuatu dikurangi timbangan juga tidak mau. Ternyata semua larangan Allah kalau kita perhatikan dengan fitrah kita tidak berselisih. Cuma manusia punya hawa nafsu, terkadang hawa nafsunya yang muncul dulu. Makanya kita dilarang oleh Allah Ta'ala, wala tattabi'il hawa,
fayudhillaka an sabillah, jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan membendung jalan Allah yang benar. Nam falamma kana syirku billahi munafiyan, maka tatkala syirik kepada Allah Ta'ala menafikan bidzati dengan sendirinya, lihadzal maksudi dengan ibadah kita, syirik ini menolak, meniadakan, menghapus ibadah kita, kana akbarul kabairi, maka syirik itu puncaknya dosa besar. Alal idraki secara mutlak, tidak ada dosa paling besar kecuali syirik. Orang tuh bersedekah, dia sholat, ya, sudah berinfak, berbuat baik kepada tetangga, orang tua, tapi kalau dia berbuat syirik, lebur semuanya amal yang baik. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan dengan hambanya. Wa haramallahul jannah, dan Allah mengharamkan surga. Ya, ini bahaya berbuat syirik. Pertama, tidak diterima amalnya. Yang nomor dua, diharamkan masuk surga. Dengan dasar ayat, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengharamkan masuk surga dan dimasukkan ke neraka jahanam, wa ma'wahun nar. Karena kita tidak mau disamakan dengan hewan. Padahal hewan makhluk, kita makhluk, mungkin baik hewan daripada kita. Itu fitrah manusia, bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya. Nah, wa abahatamahu, dan halal darahnya. Orang musyrik halal darahnya. Dengan dasar hadis, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat dan sehingga mereka meninggalkan syiriknya. Wa malahu, dan boleh dirampas duitnya. Nah, ya. Tentunya melewati waliul amri atau lewat perang. Tapi kita melihat orang kafir tidak boleh mengambil harta mereka. Karena mereka tidak memusuhi kita. Orang kafir dapat macam. Ada yang kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ya. Ada yang kafir harbi, kafir bahaya, dia menyerang, diserang. Tapi kalau dhimmi, dia tinggal di negara kaum muslimin, berjanji tidak berbuat sesuatu kesalahan, ya. Dan kafir mu'ahad, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya. Itu menunjukkan Islam itu boleh gencatan senjata dengan orang kafir kalau ada masalah untuk kaum muslimin. Kalau tidak ada masalah, memerangi, diperangi. Nah, selanjutnya, wa ahlau, dan halal pula yaitu dirinya, keluarganya. Li ahli tauhid, untuk ahli tauhid. Makanya pada zaman beliau diperangi orang ahli syirik ini, supaya di daerah yaitu Mekah sekelilingnya menjadi orang yang muwahhidin. Nah, karena orang bertauhid sejuk hatinya, menjadi orang dermawan, menjadi orang toleran. Wa ayattakhidhuhum abidan lahum, dan kita tidak diperbolehkan menjadikan mereka itu budak-budak. Wa ayattakhidhuhum abidan lahum, dan kita boleh menjadikan orang kafir kalau kita serang kalah jadi budak kita. Tapi kalau budak wanita boleh laki-laki mengumpuli. Tapi kalau budak laki-laki tidak boleh dikumpuli oleh wanita yang muslimah. Ini yang harus kita fahami. Dan itu sebenarnya ketentuan Allah, jangan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat, tapi kamu manusia yang akan ditanya oleh Allah. Selanjutnya, lamma tarakul qiyama bi ubudiyatihi, ketika mereka itu meninggalkan ibadah kepada Allah, boleh dihukum. Naam, wa aballahu subhanahu wa ta'ala ayyaqbala min musyrikin amalan. Allah enggan menerima amalnya orang musyrik. Dengan dasar ayat tadi, lain asrakta la yahbatanna amaluka. Jadi orang muslim berbuat syirik, amalnya tidak diterima. Yang diterima adalah dosanya. Oleh karena itu sebelum kita beramal, jadikan kita harus muwahhid, orang yang bertauhid dulu.
Au yakbala fi syafaat, makanya Allah Ta'ala tidak akan memberi syafaat kepada orang-orang berbuat syirik. Justru orang mukmin berhak untuk mendapatkan syafaat. Justru orang mukmin berhak untuk memintakan syafaat kepada saudaranya. Au yastajiba lahu fil akhirati da'watan, atau terkabulkan oleh Allah Ta'ala dakwanya, seruannya, yaitu di akhirat nanti dikabulkan doanya. Inilah keutamaan orang bertauhid. Tapi orang musyrik tidak diterima doanya kalau dicampur dengan kesyirikan. Nam au yuqbala lahu fiha asratan, atau diterima pula yaitu uzurnya, yaitu uzurnya atau rintangan-rintangan yang menimpa kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memaafkannya. Fa innal musyrika ajhalul jahilin, orang musyrik itu paling bodohnya orang. Bagaimana paling bodoh? Lawan sapi disembah, kertas disembah. Kertas yang membuat manusia diikat-ikat, ditulisi, lalu dimasukkan, diminta, diletakkan di tembok. Manusia yang membuat ini lebih mulia daripada kertasnya, karena kertas tidak bisa melawan manusianya. Manusianya bisa membuat kertas. Nah itulah, kalau mereka berpikir dengan pikiran sehat, tidak akan mereka berbuat syirik. Tapi manusia ini punya was-was, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, haitsu ja'ala lahu man min khalqihi niddan. Kenapa? Karena orang musyrik itu menjadikan sebagian makhluknya itu sebagai sekutu, tandingan. Orang paranormal dianggapnya bisa mendatangkan manfaat, menolak bala, menyembuhkan penyakit. Padahal kalau mereka sakit tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Wa dzalika ghayatul jahli bi, inilah puncak kebodohan orang musyrik, karena tidak menggunakan akalnya. Sebagaimana tadi saya katakan, tidak ada anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun yang meninggal dunia ketika diminta duit datang ke kuburan bapaknya. Tanya, cari rumah di desa kita, tidak ada. Tapi justru anak ini minta kepada masih hidup ibunya, atau minta pamannya, atau minta tetangganya. Sifatnya anak. Tidak dia pergi ke tempat orang tua yang telah meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia. Itu fitrah manusia. Tapi ketika manusia dikuasai oleh syaitan, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau syaitan menggoda kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kita sedang digoncang oleh syaitan, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada waktu sholat boleh, tapi jangan keras-keras. Tapi kalau kita sholat sendirian boleh digoda. Berjamaah tidak boleh, kita cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup kita dengar sendiri. Kama annahu ghayatul dzulmi minhu, sebagaimana bahwasanya syirik ini adalah puncak kezaliman dengan dasar ayat innasyirka la dzulmun adzim wa in kana al musyriku lam yadzlim rabbahu, walaupun orang musyrik itu tidak berbuat zalim pada Rabbnya, wa inna ma dzalama nafsahu. Jadi orang itu menyekutukan makhluk dengan Allah itu bukan menzalimi Allah, karena Allah Ta'ala tidak bisa dizalimi. Tapi orang itu menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana mestinya memohon pada Allah, memohon kepada batu? Itu kan menzalimi dirinya sendiri. Allah menyuruh ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, justru mereka berdoa kepada selain Allah. Ini yang dapat sampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan. Fadhal, barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Baik, saya rasa cukup, dan semoga apa yang kita pelajari tadi Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kita untuk
beribadah kepada Allah, karena ibadah itu adalah mudah. Dan semoga kita dengan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah bisa menjauhi hal-hal yang menuju kepada syirik atau menuju kepada kemaksiatan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.